tanam bahan anorganik. Yang kita bahas yaitu media tanam bahan organik dulu ya. Yang pertama yaitu arang sekam. Nah, arang sekam itu berwarna hitam. Nah, arang sekam ini berasal dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari sekam padi atau kulit gabah yang berwarna hitam. Warna hitam pada arang sekam menyebabkan daya serap terhadap panas tinggi sehingga menaikkan suhu dengan mempercepat perkecambahan. Itu manfaat penggunaan dengan arang sekam. Yang kedua yaitu kompos. Nah, kompos merupakan zat akhir proses fermentasi tumpukan sampah atau serasah tanaman. Kandungan utama kompos adalah bahan organik tanah yang dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, kompos, ciri-ciri kompos yang baik itu berwarna coklat, berstruktur remah, gembur, dan berbau daun lapuk. Keuntungan menggunakan kompos itu antara lain mengembalikan kesuburan tanah, mengurangi tumbuhnya tumbuhan lain maksudnya ya, dan pengganggu tersedia secara mudah, murah, dan relatif cepat. Selanjutnya yaitu sabut kelapa. Nah, sabut kelapa ini sering juga disebut dengan nama kokopit. Nah, kokopit yang digunakan atau sabut kelapa yang digunakan sebagai media tanam biasanya berasal dari kelapa yang sudah tua karena memiliki serat yang kuat. Jadi sabut kelapa ini sudah dilembutkan ya sehingga bentuknya sudah halus. Nah, ini bisa digunakan untuk media tanam. Sabut kelapa sebagai media tanam sebaiknya digunakan di daerah bercurah hujan rendah agar sabut tidak mudah lapuk. Nah, sabut kelapa mampu menyimpan air dengan kuat sehingga sesuai untuk daerah panas. Namun, sabut kelapa mudah berjamur. Oke, kita lanjut, yaitu media tanam bahan anorganik. Yang pertama yaitu gel atau disebut hidrogel. Nah, hidrogel ini adalah berupa kristal polimer yang biasa digunakan sebagai pengganti tanah. Biasanya gel digunakan sebagai media tanaman indoor atau di ruangan ya. Nah, warnanya beragam, warnanya unik ini ya. Jadi tanamannya terlihat cantik dengan hidrogel. Nah, hidrogel ini mampu menyimpan air dalam jumlah sangat banyak. Ini contohnya, ini gambarnya. Yang kedua yaitu pasir. Pasir memiliki kapasitas kelembapan sangat rendah dan kandungan hara rendah. Nah, pasir cukup baik dijadikan sebagai media tanam karena dapat menciptakan kondisi aerasi yang baik. Sedangkan pasir yang digunakan itu biasanya yaitu pasir malang dan pasir kali. Jadi pasir itu juga tidak sembarangan, tidak semua pasir bisa digunakan ya. Pasir pantai itu tidak disarankan untuk digunakan karena memiliki kadar garam yang tinggi serta tidak baik bagi tanaman. Selanjutnya, pecahan batu bata. Nah, tahu kan batu bata ya? Nah, ini contohnya. Batu bata itu juga dapat digunakan sebagai media tanam. Nah, untuk batu batanya sebaiknya berukuran kecil seperti kerikil. Fungsinya agar batu bata dapat menyerap air dan unsur hara dengan baik. Selanjutnya, spon. Spon atau floral foam biasanya disebutnya. Nah, spon ini banyak digunakan untuk budidaya tanaman hias. Nah, biasanya spon digunakan sebagai media bunga potong. Spon ini memiliki daya serap air dan hara yang sangat tinggi, tetapi bahan ini mudah lapuk dan mudah hancur ketika dipegang. Selanjutnya itu vermiculit dan perlit. Apa itu vermiculit? Nah, vermiculit itu adalah bahan anorganik steril yang berasal dari pemanasan kepingan-kepingan mika. Bahan ini mengandung kalium. Vermiculit dapat meningkatkan daya serap air jika digunakan sebagai bahan campuran media tanam. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu tentang tahapan budidaya tanaman sayuran.
Nah, tahapan yang pertama itu pastinya yaitu pembibitan. Apa itu pembibitan? Nah, pembibitan itu adalah merupakan syarat yang utama. Jadi harus mempunyai benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing, memiliki daya kecambah minimal 80%. Nah, sebelum disemai, benih diberi perlakuan agar pertumbuhan bibit lebih baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanaman ya. Beberapa benih tanaman membutuhkan perlakuan tertentu sebelum disemai, seperti direndam dengan air. Ada pula benih yang dapat langsung disemai atau ditanam di lahan. Nah, setelah bibit tumbuh, itu selanjutnya pemindahan bibit itu dipindah di tempat yang lebih luas, misalnya polybag atau media tanam yang lain ya. Selanjutnya pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Nah, tanah diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Tanah itu digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencangkul dengan gat cangkul atau garpu. Untuk penanaman di polybag, tanah dicampur dengan pupuk ya. Selanjutnya yaitu proses penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau tiap bibit perlu diperhatikan juga agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larian atau dalam bedengan. Selanjutnya yaitu proses pemeliharaan. Nah, untuk proses pemeliharaan langsung saja saya sebutkan ya. Proses pemeliharaan itu yaitu proses penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembumbunan, pemupukan, pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan pemasangan ajir atau turus untuk tanaman sayur. Dan selanjutnya ada proses pemanenan. Tahap pemanenan ini dilakukan pada waktu yang tepat sehingga sel panen memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya pasca panen. Tahap pasca panen ini meliputi tahap-tahap yaitu pengumpulan hasil panen, penyortiran dan pengolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman, penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Nah, itu tadi yaitu materi tentang budidaya tanaman sayuran. Nah, untuk tugas selanjutnya saya buat berupa lembar LKS. Tolong dikerjakan ya anak-anak, dikerjakan sebaik mungkin. Nah, silahkan mengerjakan. Assalamualaikum.